ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Nadia Hawashi. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita pada kesempatan kali ini. 3M dalam Islam nih, Masya Allah ya. Menyejukkan hati dengan Al-Quran, mencuci tangan dengan sedekah. Habis itu menjaga jarak dengan maksiat. Oh, Masya Allah. Insya Allah akan diterangkan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Nabil Al-Musa. Wassalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam, apa kabar Ustadz Ali? Oh, baik, Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah. Waduh, ini kalau dilihat dari 3M ini penting semua nih ya. Dan penting. jadi kunci dalam hidup ya. Ada Betul. Al-Quran, ada sedekah, dan jaga jarak dengan maksiat. Mohon ilmunya Bib, mohon ilmunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah. Kalau tadi Ustadz Ali menyampaikan ya bahwa kalau dalam kehidupan sehari-hari itu Ustadz Ali itu kan 3M. Itu memakai masker, lalu kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ternyata di dalam Islam itu bukan hanya fisik yang harus dijaga, Ustadz Ali, tapi juga batinnya harus dijaga. Nah, batinnya dijaga ini persis seperti tadi. Yang pertama adalah menyejukkan hati atau kita memakai masker dengan Al-Quran. Yang kedua adalah kita mencuci tangan, maksudnya kotoran batin kita dengan sedekah. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak dari maksiat. Jadi antara fisik dengan batin, ya antara zahir dengan batin, itu seperti dua sisi mata uang, Ustadz Ali. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, apa sih sebetulnya 3 hal ini? Ya, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah memakai masker atau menyejukkan hati dengan Al-Quran. Kalau kita tahu di dalam fisik kita tuh ada virus, ya, virus yang ingin menyerang kita, maka kita memakai masker. Ini Ustadz Ali hanya melindungi fisik kita, ya. Tapi ada virus-virus yang nggak bisa dilindungi dengan masker fisik. Gitu kan. Tapi virus ini dia bisa merusak akidah kita, merusak ibadah kita, merusak fikroh kita, merusak akhlak kita. Itu cara menghindarinya adalah menggunakan masker, yaitu Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kita akidahnya baik, bagaimana kemudian akhlaknya juga baik, bagaimana bicara kita baik, bagaimana berpakaian kita baik, sehingga seluruh tubuh kita dalam bentuk batin tidak bisa diserang oleh virus. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana caranya? Ya, pertanyaan kita supaya Al-Quran itu bisa jadi masker kita, melindungi kita dari virus yang bentuknya virus batin.
Para ulama menyatakan setidaknya ada 4 hal Ustaz Ali yang harus kita jaga ketika kita berinteraksi dengan Quran. Yang pertama kata para ulama adalah tilawatahu haqqa tilawatih. Membaca Quran dengan bacaan yang benar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, anak-anakku sekalian dikatakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 121, orang-orang yang dulu diberikan kitab sebelum kalian wahai umat Muhammad, mereka itu yatlunahu haqqa tilawatih, membaca dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih. Orang yang baca dengan bacaan yang benar itulah yang benar beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitabnya. Nah, artinya di sini Ustaz Ali bahwa mafhum mukhalafah kata para mufassir, kalau kita bacaan Quran aja belum benar, itu iman kita kepada Quran belum sempurna. Ya, maka mari saya mengajak kepada kita sekalian, yuk kita perbaiki bacaan Quran kita. Cara membacanya, makharijul hurufnya, ahkamul matnya, ahkam nun sakinah, mim sakinah dan sebagainya. Supaya bacaan kita menjadi bacaan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz Ali, ya banyak ya kalau kita ingin menggunakan masker Quran itu. Yang kedua adalah kata para ulama, at-tadabburu bil Quran. Ya. Selain bacaannya benar, maka hendaklah kita merenungkan kandungan. Nah, seringkali kita baca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, tapi kita nggak tahu apa isinya. Jadi hati kita nggak tergerak. Nah, jadi usahakan hadirin sekalian, hadirat sekalian, ya anak-anakku sekalian, kita mengerti apa yang kita baca. Nanti baca satu ayat, ternyata kena ke hati kita, lalu kita nangis. Lalu kita mengamalkan, mengimani, itu baru bacaan kita benar. Ya. Kemudian yang ketiga kata para ulama adalah al-imanu bimuhkamihi wa mutasyabihih. Selain kita bacaannya benar, kita renungkan kandungannya, lalu jangan lupa kita imani Ustaz Ali. Ada orang yang baca, oh ini saya belum mau dengan ayat ini, saya enggak terima ayat ini. Gitu kan? Kenapa? Ini perintah nutup aurat, saya enggak mau. Nah kalau sudah seperti itu kita enggak beriman terhadap ayat tadi. Jadi mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu ya. Jadi kita dalam ayat itu apapun ayatnya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu yang terakhir kata para ulama di dalam menggunakan masker dengan Quran ini adalah kita melaksanakan ayat itu semampu kita satu persatu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita dan Maha memberikan hidayah kepada orang yang terus-menerus berusaha untuk mengamalkan Quran. Itu yang pertama, Ustaz Ali. Ya. Lalu yang kedua tadi adalah mencuci tangan dengan sedekah. Kalau kita menghadapi virus corona atau berbagai macam virus fisik, itu kita cuci tangan dengan sanitizer misalnya, dengan sabun gitu ya Ustaz Ali. Kalau terhadap virus hati, virus akidah, virus fikrah, virus akhlak, itu caranya adalah kita mencuci tangan dengan sedekah. Ya. Kenapa begitu? Masya Allah Ustaz Ali, ya kalau kita lihat di dalam Islam itu, sedekah itu menghapus dosa. Kemudian sedekah itu membanyakkan rezeki. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya contoh misalnya anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekah itu ketahuilah oleh kita sekalian itu paling kecil 10 kali lipat. Paling besar sampai 700 kali lipat pahalanya. Ya, subhanallah luar biasa. Mau nggak kita kalau misalnya kita ngasih uang 1.000 lalu dibalas jadi 700.000 kan? Luar biasa. Nah, bagaimana sampai seperti itu? Allah sebutkan di dalam Quran. Kata Allah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang nafkahkan, mensedekahkan, menginfakkan, menzakatkan ya hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang nanam 1 biji, lalu dari biji itu tumbuh 1 tanaman ada 7 bulir. Ya. Dari setiap bulir mi'atu habbah, ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah melipat gandakan lebih dari itu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya luar biasa. Nah jadi hadirin wal hadirat, apalagi yang kita tunggu?
Mungkin ada yang bilang Ustadz Ali, tapi kan saya ini Habib lagi kondisi sekarang banyak musibah di mana-mana. Saya nggak punya uang, gimana? Kalau misalnya saya berinfak kecil saja boleh nggak? Boleh. Ya. Kenapa? Karena hadirin sekalian, hadirat sekalian yang saya cintai karena Allah. Namanya berinfak itu dalam Islam dalam kondisi lapang maupun sempit. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, "Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang nanti bersegera masuk dalam surganya Allah itu adalah orang yang berinfak di jalan Allah fis sarra wad dharra. Sarra itu Ustaz Ali dalam keadaan nyaman, gitu ya. Kita kaya, kita punya uang, kita kemudian dalam keadaan kita bisa bantu orang itu sarra. Tapi kata Allah bukan hanya sarra, tapi wadharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita nggak punya, dalam keadaan kita kena musibah, kita ngasih sedikit itu jauh lebih besar pahalanya. Dan itulah orang yang kata Allah nanti akan berlomba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga saya ingin ingatkan anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Saya ingin sampaikan bahwa yang namanya harta itu kalau ditumpuk-tumpuk berdosa kalau tidak dikeluarkan. Minimal zakatnya. Mana dalilnya Beb? Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewah, nyimpen-nyimpen uang, berbanyak-banyak. Takatsur itu artinya membanyak-banyakkan harta. Itu adalah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, kata Allah, kalla saufa ta'lamun, jangan kamu lakukan seperti itu, nanti kamu bakal tahu akibatnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, sekali lagi jangan lakukan begitu, kamu bakal tahu akibatnya. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya. Jadi celakalah orang yang suka mengumpat mencela, yaitu orang suka mengumpulkan hartanya lalu ngitung-ngitung tanpa dia keluarkan zakatnya. Nah, kemudian yang ketiga, Ustadz Ali, adalah menjauhkan diri kita atau menjaga jarak. Dari apa? Kalau dalam batin dari maksiat. Kenapa? Maksiat itu sedikit saja mencelakakan. Ya, Ustadz Ali. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, saya sampaikan kata baginda Rasul SAW, orang beriman itu selalu melihat dosanya walaupun kecil itu seperti gunung yang mau niban kepalanya. Sehingga dia berhati-hati, dia istighfar, dia nangis takut kepada Allah. Tapi orang munafik melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dia tiup. Seperti itu lalu lalat itu hilang. Nah, itu bedanya. Maka orang-orang Rasul, ya kemudian orang-orang salihin, para aulia, para ulama, itu dosa sedikit aja nangis mereka. Ya, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Rasul SAW dikatakan di dalam hadis, syayabatni Hudan wa akhwatuha, yang buat saya beruban itu surat Hud dan teman-temannya. Bayangkan Rasul yang sudah diampuni dosanya baca surat Hud sampai beruban rambutnya. Apalagi kita Ustaz Ali yang gak dijamin sama Allah sama sekali. Harusnya kita seperti itu. Lebih takut kepada Allah, menjaga jarak dari maksiat. Hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah. Kata baginda Rasul SAW, idza adambal abdi nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda. Kalau seorang hamba itu berbuat satu maksiat, maka diberikan titik hitam satu di hatinya. Ya. Fa in taba saqul alaihi. Kalau dia segera bertobat dari dosa itu dihapus titik hitam itu. Fa in zada fazadat. Kalau dia tambah lagi satu titik hitam lagi, tambah lagi satu. Sampai kemudian kata Rasul, beliau membaca ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tapi dosa itu sudah begitu numpuk sampai menghalangi dia dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian hadirin wal hadirat, kalau kita melakukan maksiat sudah terasa biasa, bahkan orang yang tingkatnya lebih parah, maksiat itu menjadi nikmat di dalam dirinya, maka ketahuilah itulah makna ayat itu. Sekali-kali tidak, dosa yang kamu lakukan terus-menerus itu sudah menutupi hati kalian. Ya. Caranya gimana? Ya dihapus. Kalau kita di kaca itu ada bekas kotor. Ya Ustaz Ali, itu kan kita ngapus kalau cuma satu gampang. Sekali sebentar ya. Tapi kalau udah banyak lalu nempel, itu berkali-kali kita harus menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Anak-anakku sekalian dengan amal soleh. Dengan istighfar kepada Allah.
dengan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti sedikit demi sedikit cahaya Allah itu bisa masuk ya. Dalam satu kesempatan anak-anakku yang saya cintai karena Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu, suatu ketika beliau itu merasa susah untuk menghafal ya. Jadi kita ketahui Imam Syafi'i itu 7 tahun dia hafiz Quran, lalu dia menghafal 10.000 hadis dalam 1 minggu. Saking bersihnya. Kali waktu dia kok jadi susah. Terus dia ngadu sama gurunya. Nama gurunya adalah Waqi', ya Imam Waqi'. Disampaikan, wahai guru, kenapa saya ini Syekh? Sekarang kok saya ngapal kok susah. Apa jawab gurunya? Kata gurunya, jauhi maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah enggak diberikan kepada orang yang gelap karena maksiat. Imam Syafi'i kemudian mengubah nasihat gurunya itu dalam bentuk syair. Kata beliau, syakautu an waqi su'a hifdi fa arsyadani anit tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nur wa anna nurallah la yu'ta li'asi. Aku mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku, jeleknya ilmuku, susahnya aku menghafal. Maka dikasih tahu oleh beliau, tarkil ma'asi, jauhi maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur, dan beliau menyampaikan bahwa yang namanya ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan bagi orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita melakukan 3 hal tadi sehingga kemudian kita menjadi orang yang selamat dari virus akidah, ibadah dan akhlak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah luar biasa, terima kasih ya Habibi ya. Artinya jangan sampai kita seharian ini lepas dari Al-Quran. Masya Allah, ini insya Allah jadi pegangan kita buat dunia dan akhirat. Dan saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat media sosial kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.